Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para mu'takifin, mu'takifat, para peserta i'tikaf rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini tentang fikih janazah, dan mudah-mudahan kajian kita tidak akan tuntas, tetapi kita hanya akan membahas bagian dari muqaddimah fikih janazah saja. Oleh karena sebagaimana kita ketahui bahwa janazah ini menyangkut tata cara penyelenggaraan janazah, namun kita juga harus mengetahui bahwa sebelum adanya janazah, banyak hal-hal yang berkaitan dengan hukum janazah ini. Bagian awal yang perlu kita ketahui, terutama bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup menikmati segala nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara tentang janazah, maka kewajiban orang hidup yang akan menyelenggarakan atau melaksanakannya. Tetapi ketika kita berbicara tentang bagian lain, muqaddimah dari janazah, maka kita yang hidup ini yang mempunyai kewajiban sebagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita masuk pada tanda-tanda kematian saja. Kalau janazah sudah jadi mayat, sebelum jadi mayat kita perlu ketahui tanda-tanda kematian. Di antara tanda-tanda kematian itu pertama adalah usia lanjut, ketuaan. Walaupun kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua orang baru meninggal dunia setelah mencapai usia lanjut. Masih muda, masih ingin hidup lebih lama pun bisa saja kematian itu akan datang menjemputnya. Tetapi paling tidak usia semakin tua sudah pasti itu menunjukkan bahwa kematian semakin dekat. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa mempertahankan hidupnya, bahkan fisiknya sekalipun tidak bisa dipertahankan untuk tetap awet muda, paling awet kolot. Ya. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Dia yang menciptakan manusia. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Allah yang menciptakan kamu dan kemudian mewafatkan kamu, mematikan kamu. Wa minkum man yaruddu ila ardalil umr. Ini ayatnya. Di antara kamu ada yang dibiarkan hidup sampai pikun. Ada yang dikembalikan sampai pada umur usia lanjut, ardalil umur. Likai la ya'lam
ba'da ilmin syai'an, supaya dia tidak lagi mengetahui sesuatu yang sebelumnya dia ketahui. Jadi dia lupa. Itu yang pikun. Kembali lagi menjadi kanak-kanak. Kembali lagi menjadi bayi. Sehingga maaf, sampai pada kadang-kadang dia buang air besar kecil pun tidak terasa. Di barat, orang-orang seperti ini dibuatkan panti tersendiri yang namanya panti jompo. Itu tidak sesuai dengan ruh semangat ajaran Islam. Anak-anaknya tidak mau repot, sehingga ayah ibunya, orang tuanya yang sudah jompo ini dibawa dititipkan ke panti jompo, biar supaya lebih bebas dia. Padahal tidak sadar dia ketika sejak bayi lahir ke dunia ini diurus oleh orang tuanya dengan segala susah payah. Bahkan ketika masih dikandung dalam rahim ibu kita, disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman dengan bapak ibu kita mengandung kita wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dengan susah payah dia mengandung kita sampai dia melahirkan pun antara hidup dan mati. Dia memperjuangkan kita supaya kita bisa hidup. Setelah itu dia harus menyusui kita dalam 2 tahun kalau mau menyempurnakan itu. Tapi setelah kita sudah dewasa, sudah gagah, lupa kita kepada orang tua. Enggan untuk mengurusi mereka yang sudah tua ini. Biar supaya bebas, kita titipkan saja di pantai jompo di sana. Sedangkan dalam Islam tidak demikian. Birrul walidain itu sampai dia meninggal dunia. Harus itu. Jadi jangan kita tiru tradisi seperti itu. Kecuali kalau dibuatkan pantai jompo di sana, misalnya disediakan ada satu rumah villa kayak di rumah sakit sekarang juga begitu. Tinggal kamu bersama-sama dan orang tua di sana, walaupun ada perawat lagi, tidak apa-apa lah. Mungkin saja masih dalam wacana, tetapi kalau saya sendiri kelihatannya tidak tega itu melepas orang tua kita sendiri di pantai jompo, kita enak-enak di rumah misalnya di mana-mana gitu. Perhatikan saja mereka. Sampai kadang-kadang seperti itu, makan minum juga harus disuguhin, ya, disuapi. Ya. Nah, itu Allah menyatakan di dalam surat An-Nahl ayat 70, di antara kamu ada yang dibiarkan hidup sampai ardalil umur. Sama juga di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 lebih panjang ayatnya, dimulai dari ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi dan seterusnya. Lalu di akhir ayat wa minkum man yutawaffa wa minkum man yaruddu ila ardalil umr likaila ya'lama man min ba'di ilmin syai'a. Sama. Jadi, nah di sini siapa yang kepingin umurnya panjang? Ya. Yang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdoa minta umur panjang. Kita berdoa minta umur panjang. Rasulullah justru berdoa minta Allahumma inni a'udzubika min ardalil umr, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari umur sampai segitu, sampai pikun. Soal umur panjang atau pendek itu sudah ada ditakdirkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis di situ.
Kalau memang ditulis sampai umur 100 tahun, ya gunakanlah umur itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Kalau ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz tertulis umurnya 40 tahun saja, manfaatkan umur yang 40 tahun itu, mudah-mudahan sama nilainya dengan umur 100 tahun. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sayyi'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umur tetapi amalan yang buruk. Jadi tidak ada manfaatnya berdoa umur panjang tetapi amalannya tidak baik. Dan sesungguhnya memang kita tidak perlu berdoa untuk umur panjang karena umur kita sudah ditetapkan oleh Allah itu. Kalau mau memohon juga maksudnya bukan umurnya yang sudah ditetapkan Lauhul Mahfuz menjadi bertambah, tetapi umur yang sudah ada itu mudah-mudahan dengan amal kebajikan kita yang banyak, insya Allah setelah kita meninggal, orang masih mengenang diri kita. Jangan hari ini meninggal, semua orang mengutuk, alhamdulillah sudah tidak ada. Gitu jangan gitu. Dilupakan aja gitu. Tapi kalau banyak jasanya kan meninggal hari ini, besok, tahun depan, kapanpun akan tetap diingat oleh Allah. Barangkali itu yang dimaksudkan dengan umur panjang. Karena Allah sudah menyatakan dalam dua ayat ini, An-Nahl ayat 70 dengan Al-Hajj ayat 5, bahwa di antara mereka ada yang sampai umur panjang tapi tidak semua itu. Buktinya ada yang lahir bisa meninggal. Ada yang baru 20 tahun meninggal, 40 tahun meninggal. Itu yang pertama, ketuaan. Merupakan tanda-tanda kematian. Yang kedua, sakit. Sakit itu dalam bahasa Arab artinya diam. Sakata yaskutu, sakit artinya diam, sudah tidak bergerak lagi. Ternyata bahasa Indonesia sakit juga hampir sama ya dari bahasa Arab. Itu yang paling banyak dirasakan oleh kita. Apalagi masih kepingin hidup, maka baru pilek saja itu sudah sibuk kesana kemari cari obat supaya sembuh. Apalagi yang punya harta kekayaan yang banyak, takut mati. Orang mukmin itu tidak boleh takut mati. Harus siap untuk mati, tidak boleh takut mati. Bahkan para mujahidin kepingin cepat mati, mati syahid. Ya. Karena itu kalau sudah dikumandangkan jihad fisabilillah, orang mendaftar diri, pingin ikut. Kenapa? Pingin menyaksikan, melihat janji Allah bahwa orang-orang yang mati syahid itu masuk surga. Gitu. Ya, sahabat-sahabat, misalnya di waktu perang Uhud, baru malam pengantin baru dia. Pengantin baru tapi mendengar begitu jihad, insya Allah berangkat aja. Ternyata syahid. Oleh Rasulullah SAW diberitahukan bahwa ini masih junub, tidak usah dimandikan, tidak usah dimandikan, tidak usah dikafankan, tidak usah disolatkan, karena memang dia sudah dijamin masuk surga. Itu kalau yang mati syahid. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa orang yang mati syahid itu
Sudah mati dia kepingin hidup lagi karena dia sudah merasakan nikmatnya mati syahid. Pingin hidup lagi dan mati dan hidup lagi beberapa kali karena dia merasakan nikmatnya itu. Itu. Ya memang manusia punya fitrah, punya naluri tidak ingin mati itu. Tetapi ketika imannya membara dalam hati itu, dia kepingin cepat melihat surga yang dijanjikan oleh Allah melalui syahid, melalui jihad fi sabilillah. Nah itu orang-orang yang begitu. Tapi yang lalai karena kesibukan dunia, maka Rasulullah SAW menganjurkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Semula aku melarang kamu untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah ke kubur, karena dengan itu mengingatkan kamu untuk mati. Jadi tujuan ziarah kubur itu bukan untuk datang cari berkah, minta doa orang yang sudah mati di sana, yang wali atau apa, bukan itu. Yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya kamu biar tidak lengah, tidak lalai dengan kehidupan dunia yang serba gemerlapan ini, lalu lupa akan mati. Rasulullah perintahkan fazuruha. Sekali-sekali ziarahlah kubur, karena itu akan mengingatkan kamu tentang kematian. Beda. Yang kepingin syahid dan yang kepingin hidup lama di dunia. Tapi yang pasti semuanya akan mati. Kematian adalah sebuah kepastian. Cuma datangnya gaib, tidak ada yang mengetahui. Karena itulah Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati dalam iman dan Islam. Jadi yang harus kita sikapi kematian apa? Kematian adalah sebuah kepastian. Tetapi kapan datangnya kita tidak tahu. Karena itu hari ini kita harus siap mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu artinya kita yakini bahwa hari ini kemungkinan saja datang. Nah ini orang mengatakan atau kita boleh bertanya, apa penyebab kematian itu? Ketika ada yang meninggal dunia, pasti semua orang bertanya, sebab apa dia mati? Oh ya, ada terjadi tabrakan kereta api. Mudah-mudahan mudik tahun ini tidak ada ya. Walaupun kecelakaan mobil sudah banyak. Kemarin di Republika di mana itu di koran Radar sudah ada 26 orang itu yang meninggal dunia di Jawa Barat saja karena kecelakaan selama tanggal apa sampai hari kemarin itu. Jawa Barat saja. Kalau dikumpulkan dengan yang lain-lainnya bisa jadi puluhan, bisa jadi ratusan itu. Cuma untuk kecelakaan saja. Karena tabrakan kereta api. Itu. Ada lagi karena penyakit jantung. Karena kanker, karena ini, karena itu. Apa betul bahwa penyebab kematian itu? Tidak. Kalau penyebab kematian karena tabrakan kereta api, maka mestinya semua penumpang harus mati. Harus mati karena penyebabnya adalah itu. Ternyata ketika itu ada yang masih hidup, ada yang patah kakinya, ada yang meninggal dunia. Bisa saja semuanya meninggal kecuali satu. Satu saja itu menjadi bukti bahwa penyebab kematian bukan karena tabrakan kereta api. Kalau penyebab kematian itu karena kanker, banyak orang yang penyakit kanker sampai sekarang masih hidup. Masih koma di rumah sakit itu. Kalau penyebab kematian itu karena membunuh, banyak orang yang dibunuh tapi hidup lagi. Kecuali kalau lehernya sudah pisah dengan badan barangkali. Jadi
Harus kita yakini bahwa penyebab kematian itu bukan karena itu semua. Contoh lain lagi. Ada orang yang pingin bunuh diri. Sudah kepingin gak mau hidup lagi, udah bosan hidup, pingin mati. Tapi ternyata gak mati juga. Ada orang yang masih kepingin hidup, salah minum obat racun, mati. Apakah itu juga penyebab? Ini ada cerita. Ada seorang sudah bosan hidup. Udah putus asa, padahal putus asa tidak boleh. Pingin mati sambil digilas oleh kereta api. Karena itu dia datang, berdiri di rel kereta, di pinggir rel kereta menunggu kapan datangnya kereta api. Begitu bunyi kereta dari sana, apalagi asapnya sudah mengepul itu, dia segera berbaring di atas rel kereta. Begitu kereta lewat, dia kaget, bangun, pegang kepalanya, telinganya, kok nggak ada apa-apa ini? Padahal niatnya bunuh diri kan tuh, kok nggak mati? Ternyata apa? Salah dia berbaring. Berbaring di rel yang tidak dilewati oleh kereta. Karena memang belum mati gitu. Karena belum ditakdirkan mati. Nah, penyebab kematian itu cuma satu, yaitu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Penyebab kematian itu kalau sudah ajal. Kalau sudah ajal, berbaring di atas tempat tidur juga mati-mati. Sedang berpidato, selesai pidato, jatuh, mati. Dokter pada sibuk mencari ini apa penyebabnya. Kesimpulan terakhir, penyebabnya adalah jantungnya stop. Ya memang kalau udah mati jantung stop kan. Nggak tahu apa penyebabnya. Padahal penyebab yang sudah pasti adalah ajal. Allah menyatakan itu. Bahwa satu-satunya penyebab kematian adalah ajal. Tidak ada duanya. Di dalam surat Ali Imran ayat 145 di antaranya itu Allah menyatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Ketentuan yang sudah ditetapkan ajalnya. Atau yang paling tegas lagi itu dalam surat An-Nahl ayat 61. Itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat An-Nahl surat 16 ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa minta diundurkan sesaat, tidak juga bisa dimajukan sesaat. Nah itu, pingin cepat mati itu yang tadi cerita bunuh diri. La yastakhiruna, tidak bisa diundurkan, wa la yastaqdimuna, tidak pula bisa diajukan. Itu dulu ada kisah kan, orang ini menurut para ahli kedokteran sudah tidak bisa lagi ditolong, tetapi kok susah mati, makanya sengaja disuntikan lagi supaya biar cepat mati. Ternyata setelah disuntik koma terus, itu nggak bisa mati-mati. Karena itu dalam Islam tidak boleh sengaja untuk mematikan orang. Kalau belum datang ajal kan kasihan itu. Seperti itu. Apa itu istilahnya? Etanasia.
Tidak boleh itu. Ya. Nah, karena itu pula tidak boleh dilarang kita membunuh. Ya, dilarang kita terjun payung, terjun dari atas, terjun payung dalam arti itu dalam rangka mati gitu. Dari bukit, dari gunung tuh terjun bebas, pingin mati itu. Tidak boleh. Segala yang mendatangkan menurut manusia itu bisa membawa kematian itu dilarang oleh Allah. Sebab kalau tidak dilarang nanti begitu. Dia kepingin cepat mati, ternyata ajalnya belum sampai, itu kan jadi sengsara hidup selama-lamanya itu. Menunggu ajalnya belum juga datang. Maka dilaranglah membunuh, dilarang minum racun, dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita. Ya, jadi Islam melarang kita melakukan sesuatu yang paling rendahnya adalah memudaratkan diri kita. Dan tingginya adalah melakukan sesuatu yang membawa kematian tadi. Walaupun kita yakini bahwa kematian itu karena ajal, bukan karena lain. Penyebab kematian lain dengan dilarang untuk melakukan sesuatu yang menurut manusia membawa pada kematian lain lagi. Allah Maha Tahu. Barangkali itulah Allah melarang supaya tidak sampai nanti kita sengsara hidup. Ingin cepat mati ternyata ajal tidak bisa dirubah kan tuh. Ya, jadi kembali tadi kepada tanda-tanda kematian yang paling jelas ada dua di sini, ketuaan dan kemudian yang kedua karena sakit. Dalam keadaan sakit itu kita juga tidak boleh menyerah, pasrah. Kita harus berusaha. Karena itu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kaitan sakit ini, anjuran untuk berobat. Jangan sampai kita kebetulan sakit, memang sedang mengharap sudah bosan hidup, pingin mati gitu, udah datang sakit itu. Itu artinya kita menyalahi salah satu kewajiban perintah untuk berikhtiar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzalahu syifaan." Allah menurunkan penyakit, tapi juga Allah menurunkan kesembuhan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semuanya pasti ada. Yang terjadi adalah dokter pun kadang-kadang belum tahu apa penyakitnya. Sesudah tahu penyakitnya, masih bingung juga apa obatnya. Dulu orang mengatakan, para dokter mengatakan bahwa penyakit TBC itu tidak ada obatnya. Itu dulu. Sekarang bukan itu. Penyakit apa sekarang itu yang dikatakan tidak ada obatnya itu? AIDS. Belum diketemukan saja obatnya. Menurut Islam, menurut hadis Rasulullah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Karena itu harus dicari, ikhtiar. Yang kedua, dalam keadaan sakit itu kita harus berbaik sangka dengan Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu." Saya selalu berbaik sangka dengan hambaku dan saya selalu bersama kepadanya hina yadhkuruni, ketika dia selalu ingat kepadaku. Yang ketiga tadi, tidak boleh putus asa. Dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 53, Allah melarang kita putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang berlebihan terhadap diri mereka, la taqnutu min rahmatillahi,
Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak boleh putus asa ini juga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sudah tak kuat lagi menanggung menahan derita sakit. Jangan biarlah aku mati saja daripada hidup misalnya. Atau biar cepat dijemput oleh malakul maut misalnya tuh. Itu nada-nada putus asa. Tidak boleh. Tetapi Rasulullah memberikan petunjuk. La yatamannayanna ahadukum al-maut. Tidak boleh sama sekali kita mengharapkan ingin cepat mati. Lidzurrin nazala bihi, karena sebab apa? Karena sebab ada sakit yang menimpa kita. Beda dengan pernyataan tadi bahwa orang mukmin pingin cepat mati, tapi matinya bukan dengan cara makan racun, matinya dengan cara jihad fisabilillah gitu. Pingin mati syahid, bukan itu. Tapi karena memang ajal itu sudah ada, walaupun dia jihad, nggak mati juga di sana itu. Ada sahabat yang itu kepingin memati syahid, tapi setiap kali perang nggak mati juga. Semua sahabat-sahabat merindukan itu. Tapi Abu Bakar Siddiq tidak mati dalam perang, Umar bin Khattab juga tidak mati dalam perang, Sayyidina Utsman juga begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak boleh kita mengharap-harapkan mati hanya karena ada satu penyakit yang menimpa kita. Itu. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalaupun itu terpaksa dia lakukan, mengharapkan mati, fa in kana la budda mutamanniyan lil maut falyaqul. Rasulullah menuntun, maka hendaklah dia berkata seperti ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Doa dalam bentuk doa, ya Allah, hidupkan aku apabila dengan kehidupan itu membawa kebaikan bagiku. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku apabila kematian itu membawa kebaikan bagiku. Itu caranya kita dituntun kalau memang sudah tak tahan lagi misalnya. Karena itu misalnya ada keluarga kita dalam keadaan sakit koma gitu. Itu aja yang kita lakukan, doa seperti ini. Gitu. Saya beberapa kali itu ditelepon, ditanya sama keluarga itu, Ustaz, tolong doakan ini. Jadi keluarganya sedang dalam keadaan gitu, koma gitu. Ustaz, bagaimana caranya kita berdoa pada Allah kalau dalam kondisi seperti ini? Saya kasih tahu, doanya begini sajalah. Allahumma ahyihi. Kalau ahyini kan aku. Jadi jangan Allahumma ahyini, matikan aku. Padahal yang kita doakan orang yang di depan kita gitu. Allahumma ahyihi in kanatil hayatu khairan lahu gitu. Ya Allah, hidupkan dia kalau memang kehidupan itu lebih baik baginya. Wa tawaffahu, matikan dia, tidak wa tawaffani. Wa tawaffahu in kanatil wafatu khairan lahu. Saya pernah juga menyaksikan ada satu keluarga ketika datang ke rumah sakit bertakziah. Keluarga ini mengadu, kepingin itu, kasihan. Jadi lainnya dari kasihan, dia sudah beberapa hari ini kelihatan
susah gitu, sengsara gitu. Gimana? Saya ajak semuanya, mari kita doakan dia, kalau memang Allah masih menghendaki dia umur panjang, kita doakan supaya dia pulih dari kondisi suasana seperti ini. Maka kita doa bersama-sama. Selesai berdoa, alhamdulillah dia menarik napasnya yang terakhir. Setelah kita tuntun, setelah kita doa, kemudian kita tuntun dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, dia putus. Alhamdulillah, betul. Jadi harus begitu kita lakukannya. Ya. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li, makanatil hayatu khairan li, in kanat juga bisa. Hidupkan aku kalau dalam kehidupan ini ada manfaatnya bagiku. Wa tawaffani makanatil wafatu khairan li, wafatkan aku bila dan wafat ini membawa manfaat bagiku. Kalau dia, Allahumma ahyihi in kanatil hayatu khairan lahu wa tawaffahu ma kanatil wafatu khairan lahu. Jadi tidak boleh kita putus asa. Yang keempat, tidak boleh kita berobat dengan barang yang haram. Dalam keadaan sakit itu tidak boleh kita berobat dengan barang yang haram. Karena dalam hadis Rasulullah juga dikatakan, innallaha anzalad da'a wad dawa fatadawau wa la tatadawau bil haram. Allah menurunkan penyakit juga menurunkan obat, maka berobatlah dengan yang halal. Tidak boleh kamu berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berobatnya dengan khamar, arak, ya dilarang. Berobatnya dengan makan daging babi, karena obat, ya, haram, bukan obat itu. Sesuatu yang diharamkan itu tidak jadi obat. Yang penting adalah kita berikhtiar. Sebab nanti di hari kiamat yang ditanya itu adalah ikhtiar kita, amal kita. Bukan kenapa kamu mati, kenapa lebih cepat mati. Bukan itu yang ditanya. Tapi kenapa kamu kok dalam keadaan sakit itu tidak ikhtiar, tidak berupaya penyembuhan. Yang kelima, berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Obat bukan penyembuh. Obat itu adalah perintah ikhtiar, kita berikhtiar. Ya. Karena ternyata dokter sudah menyatakan ini obatnya, penyakitnya tidak sembuh juga. Malah kadang-kadang dokternya sudah angkat tangan. Waduh, biar dibawa aja pulang ke rumah. Misalnya. Dibawa pulang ke rumah. Diobati dengan doa. Misalnya itu. Sembuh juga. Al-Quran itu kan penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa. Syifa itu artinya obat. Penyembuh lahir dan batin. Menyembuhkan penyakit rohani, moral, akhlak yang rusak. Penyakit rohani yang menyebabkan dia melakukan sesuatu yang melanggar larangan Allah. Itu penyakit rohani. Obatnya adalah Al-Quran. Kembalilah kepada tuntunan Al-Quran, syifa. Tapi ternyata Al-Quran pun bisa jadi obat penyakit jasmani.
kisah beberapa orang sahabat dalam perjalanan sampai di satu perkampungan. Situ ada orang yang kegigit kalajengking. Kalajengking di Arab kan gede seperti orangnya juga, setengah mati. Tapi sahabat itu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dibacakan surat Al-Fatihah, kalau tidak terasa lagi, hilang rasanya. Dibacakan surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah itu namanya juga surat Asy-Syifa, surat penyembuh. Paman saya dulu gitu, kalau saya di kampung itu dulu di kebun itu kan suka banyak kalajengking itu. Ada yang kegigit kalajengking, datang dia aja yang menyembuhkan. Nggak tahu itu apa yang dibaca, tapi mudah-mudahan yang dibaca surat Al-Fatihah itu, karena memang dia pandai ngaji gitu. Gitu. Dipegang, diusap-usap sampai dibaca-baca itu. Dibaca surat Al-Fatihah barangkali sembuh. Alhamdulillah. Gitu. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, apabila ada orang yang sakit, sediakan air 1 gelas, bacakan surat Al-Fatihah di dalam air itu, bacakan surat Al-Fatihah dan tiup air itu, kasih dia minum. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, bukan airnya. Begitu. Ternyata mukjizatnya air ini ditemukan oleh orang Jepang ya, pernah baca itu? Tulis oleh Pak Didin lagi di Republika itu, bahwa air ini bisa menyesuaikan dirinya dengan apa yang kita inginkan. Jadi ada magnet. Begitu kita bacakan surat Al-Fatihah itu, airnya bisa berubah keadaannya. Ya, mengkristal gitu. Ya. Itu penemuannya di Jepang tuh. Rasulullah sudah lebih dahulu 15 abad yang lampau menyuruh kita. Itu. Bacakan surat Al-Fatihah, tiupkan di air itu. Nah, yang keenam ini ya, jadi harus berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80, surat 26 ayat 80 itu, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan dokter. Apalagi kalau ada keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu dokter, dokternya sudah meninggal dunia, masih penasaran, pergi juga ke kuburannya, minta lagi kepadanya, tambah syirik. Ya itu. Iya. Yang keenam adalah berobat kepada ahli, kepada ahlinya. Jangan kepada yang tidak ahlinya. Ya, ahlinya itu kalau dalam bahasa Arab tabib. Tabib itu kalau bahasa Indonesia dokter. Tapi dokter juga kan banyak yang ahli macam-macam itu. Kalau sakit kita datang kepada dokter umum, ternyata enggak juga sembuh, ya itu berarti mungkin penyakitnya tidak diketahui oleh dokter umum. Datanglah ke penyakit ahli spesialis, ahli tentang penyakit dalam itu, atau penyakit apa, ya, internis, penyakit jantung harusnya. Jangan ya, sakit gigi datangnya ke dokter ahli jantung itu. Ya, periksa jantung harusnya ke dokter gigi. Jadi harus datang kepada ahlinya. Dan karena itulah Rasulullah SAW melarang kita mendatangi orang yang mengaku bisa tahu tentang sesuatu yang, wah ini penyakit kamu disebabkan oleh itu, di waktu kamu lewat di sana ada menginjak sesuatu barang katanya itu, makanya jadi penyakit. Ya, itu Rasulullah mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fatasaddaqa bima qala
lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Siapa-siapa yang mendatangi kahin, arrafan, orang pintar. Rasulullah melarang kita mendatangi orang pintar, orang yang mengaku tahu hal-hal yang gaib. Kita datangi saja, itu mendatangi saja, salat kita 40 hari, 40 malam tidak diterima. Kalau kita yakini apa yang dikatakan, faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Dia sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datanglah kepada yang ahlinya. Kalau memang penyakitnya ini karena kemasukan jin, jangan datang kepada dokter ahli itu ahli ini, datanglah kepada yang tukang ruqyahnya, yang ahli jin, spesialis. Ya. Gitu. Nah itu yang berkaitan dengan di antara tanda-tanda kematian yang perlu kita kita ikhtiarkan, kita upayakan, dan kemudian setelah kita berupaya berikhtiar itu mati juga, ya itu sudah ajal. Titik. Jangan tidak puas juga sudah dikuburkan, minta supaya dibangkitkan lagi, diotopsi gitu kan. Kalau orang mukmin mati sudahlah selesai. Di dalam kematian itu sudah pasti ada hikmahnya. Karena memang hidup kita ini kan, dalam surat Al-Mulk sebut tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia jadikan mati dan hidup liyabluwakum, untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya itu. Nah, kalau sudah mati juga kita yang masih hidup meratap-ratapi, berteriak-teriak, pukul-pukul badan kita dan seterusnya, itu kan dilarang oleh Islam. Laisa minna malah Rasul. Laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul badannya, merobek-robek pakaiannya, lalu meraung-raung, berteriak-teriak bagaikan seruan orang-orang jahiliyah dahulu. Tidak boleh betul. Yang sudah meninggal dunia, ya kita hadapi itu menangis. Rasulullah juga ketika putranya meninggal, dia menangis, mencucurkan air mata. Tapi tidak bermacam-macam, misalnya sampai kepada mencari kesana kemari, habis biaya, kuburan pun harus digali lagi gitu. Ya. Ada seorang wanita namanya Khansa di zaman jahiliyah dahulu. Ya. Dia ini tukang meratapi mayat, makanya dilarang meratap itu. Bila ada kematian dimanapun, ada kematian di Lewiliang, pasti dia dicari, mana itu Khansa. Dia undang, karena memang dia spesialis meratap. Jadi kalau dia sudah tarik suara, semua yang hadir mesti mencucurkan air mata, ikut nangis. Saya kok pikir-pikir kayak Ustadz Arifin Ilham itu. Kalau dia sudah mulai la ilah, semua yang la ilah menangis semuanya itu. Jangan-jangan seperti itu. Khansa begitu. Jadi itu karena keahliannya sehingga di mana-mana kalau meninggal dia dipanggil tuh. Dan dia memang bisa membuat suasana suasana itu sedih. Pembawaannya memang sudah begitu sehingga cerita bahwa ada keponakan yang sudah lama meninggal dunia.
Tapi kalau dia liwat, ketemu ada pekuburan tuh, dia mesti duduk dulu, berhenti di situ. Dia ratapi dulu keponakan yang sudah lama meninggal itu. Orang yang liwat terpaksa juga duduk, ikut-ikutan gitu. Tapi begitu tuh. Gitu. Tapi ketika dia masuk Islam, ada 2 orang anaknya, laki-laki. Anak kandungnya laki-laki ini. Dalam perang Qadisiyah. Keduanya itu ikut perang. Ya. Datang berita bahwa keduanya meninggal dunia. Apa yang terjadi padanya? Dia mengucapkan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mempertemukan aku dengan anakku nanti di surga. Iman itu. Iman yang membuat kehidupan jahiliyahnya berubah total 180 derajat. Dahulunya melihat kuburan saja dia ingat kepada keponakannya, nangis, duduk nangis itu. Tapi begitu dia menjadi seorang wanita yang beriman, mendengar kedua anaknya gugur di medan syahid, dia malah mengucapkan alhamdulillah mereka sudah syahid. Mudah-mudahan aku bisa ketemu dengan mereka di surga nanti. Nah, gitu. Gitu. Nah, jadi gitu. Kematian jadi sesuatu yang pasti, tapi ajal itu gaib, tidak kita ketahui. Tapi boleh jadi, barangkali itu juga harus menjadi keyakinan kita bahwa boleh jadi dalam 1 kali 24 jam ini detik-detik maut itu akan datang menjemput kita. Karena itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Harus hidup yang islami betul-betul. Jangan menunggu hari esok. Apalagi menunggu pensiun dulu baru hidup yang islami. Nah, gitu. Jadi mukmin yang meyakini bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tapi ajal itu adalah gaib, maka dia mempersiapkan diri, tidak menunggu, menunda-nunda hidup dalam suasana yang islami. Nanti saya berpakaian jilbab kalau sudah menikah gitu. Memang tahu ajalnya datang setelah menikah. Nanti kalau sudah tua baru saya pakai kerudung, kalau sekarang masih muda misalnya itu. Takut nanti macam-macam itu. Nah, itu. Jangan menunda untuk hidup yang islami. Karena kita tidak tahu ajal kita. Sedangkan Allah mengingatkan, menyeru kepada kita dengan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini itu mengingatkan kepada kita hidup yang islami. Jangan menunda-nunda. Karena ajal kita tidak tahu. Ekstrimnya tadi kan begitu. Bahwa dalam 1 kali 24 jam ini, detik-detik maut, ajal itu akan datang menjemput kita. Karena itu dari detik ini harus rubah hidup kita. Seperti Khansa tadi. Begitu masuk Islam, berubah total kehidupannya. Keyakinan-keyakinan seperti itu sudah tidak ada lagi. Malah yang dirindukan adalah kapan bisa bertemu dengan anak saya di surga nanti. Berarti dia terdorong untuk beramal. Beramal yang baik. Ya, jadi kita belum sampai kepada jenazah, kan kita juga belum ada yang maut kan ini. Jenazah nanti diadakan khusus tentang penyelenggaraan jenazah kan itu. Banyak materi bisa dibahas kalau hari ini kan, apalagi kemarin panitia katanya Ustadz, kita akan membahas tentang fikih jenazah. Apa saja yang perlu disiapkan katanya. Apa perlu disiapkan calon jenazah? Paling batang pisang itu. Kita semua ini kan semua calon jenazah ini. Kematian itu kita ini kan ibarat antri, orang antri naik kereta api itu. Kita apa kebagian pengin masuk dulu, itu orang yang bosan hidup tadi itu kan. Ini naik duluan kereta api. Ya antrinya karena enggak jelas, jadi kita tunggu saja, tunggunya itu dengan amal ibadah kita yang baik.
Kalau dosa kita ya kita segera bertobat kepada Allah. Itu siapa tahu besok lusa itu kan kita nggak tahu tuh. Ya, untuk waktu sisanya ini kita gunakan saja berdialog ya. Mudah-mudahan dari yang muqaddimah ini, fikih janazah ini mendorong kita untuk masuk nanti kepada janazah pembahasannya. Baik, terima kasih sebelumnya atas perhatian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Ustadz yang memaparkan tentang kematian. Jangan sedih ya, suasananya perasaan sepi gitu ya, senyap gitu ya. Apa gara-gara temanya tentang kematian? Enggak ya. Semoga apa yang beliau sampaikan bukannya menambah apa ya, ketakutan, tapi menambah semangat bahwa kita memiliki batas usia gitu. Kita masih hidup sehingga kita bisa berusaha untuk beramal lebih sehingga sampai pada kematian itu. Ya, sekarang ada session untuk tanya jawab. Sesi tanya jawab, silakan. Tafadhol dari ikhwannya atau akhwatnya, ya dari ikhwannya udah ada. Ya mungkin dari ikhwannya dulu ya. Silakan Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Terkait dengan kematian ini Ustadz, mungkin ada firasat-firasat kehidupan yang realitas kehidupan banyak kita jumpai, mulai dari zaman Rasulullah, sahabat gitu, dimana orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang baik itu terkadang, atau seorang, apakah dia seorang mujahid, seorang faqih gitu kan, kebanyakan mereka umurnya tidak panjang gitu. Jadi saking mereka dalam kategori kriteria manusia mungkin, atau apalagi di dalam pandangan Allah mereka itu dianggap baik, itu terkadang umurnya tidak panjang gitu. Satu contoh, Umar bin Abdul Aziz itu saking terkenalnya perubahan hidupnya, lalu dia menjadi pemimpin, umurnya dicabut oleh Allah dan tidak terlalu panjang gitu. Nah, terkait dengan hal itu, apakah dengan tanda-tanda kematian tadi itu menjadi indikator dari dosa dan amal? Misalnya orang meninggal itu karena amal baiknya dan karena dosanya gitu. Mungkin cepat lambatnya mungkin Allah mencabut itu mungkin karena dia memang pendosa gitu, atau orang yang dicabut oleh Allah nyawanya itu karena dia merupakan orang baik gitu. Mungkin itu saja, mungkin dapat Ustadz jelaskan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Ustadz, tadi terkait dengan kematian, yang berhak menentukan mati tidaknya seseorang atau makhluk hidup itu adalah Allah. Bagaimana terkait dengan manusia yang memutuskan kehidupan seseorang, misalkan di Islam satu negara adanya hukum mati, itu penjelasannya seperti apa? Terus yang kedua, setiap penyakit itu ada obatnya. Ketika misalkan kita sudah berikhtiar untuk mencari obat dari suatu penyakit itu, ternyata obat yang bisa menentukan penyakit itu misalkan hal-hal yang diharamkan, itu seperti apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin hampir sama dengan yang Bapak yang kedua. Sekarang ini kan cukup banyak pengobatan alternatif ya Ustaz. Ada seperti dengan batu giok atau mungkin dibekam seperti itu. Barangkali Ustaz bisa menjelaskan
Kira-kira pengobatan alternatif yang dihalalkan itu yang seperti apa? Itu saja, terima kasih. Baik, kita mencoba untuk mengkaji kembali melalui pertanyaan yang diajukan ini. Yang pertama tadi, banyak orang yang baik-baik umurnya tidak panjang. Sebetulnya juga banyak orang baik-baik yang umurnya panjang malah. Nabi Nuh itu umurnya hampir 1000 tahun itu. Orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang itu. Nabi Nuh 950 tahun itu hanya umur dakwah itu. Umurnya dia berdakwah. Nabi Adam juga panjang umurnya. Justru umat Muhammad ini yang umurnya paling 100 tahun kali ya, paling banyak. Nah, karena itulah ketika para sahabat mendengar kisah yang disampaikan oleh Rasulullah bercerita bahwa di zaman dahulu ada seorang hamba seluruh hidupnya digunakan dalam rangka berjihad fisabilillah. Siang hari dia keluar itu, malam hari dia datang. Kalau dalam istilah ini bagaikan sahabat-sahabat itu juga kan malam hari bagaikan rahib-rahib yang bersemadi di gua di tempat-tempatnya, tapi siang hari bagaikan singa kelaparan karena mereka terjun jihad di jalan Allah itu. Rasulullah bercerita tentang ada seorang hamba ini beribadah selama 1000 bulan. Turunnya surat Al-Qadar itu ada kaitan dengan cerita ini. Karena itu sahabat-sahabat datang kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri juga berdoa, ya Allah, umatku ini umurnya tidak seperti orang dahulu, umur yang panjang-panjang. Bagaimana supaya ibadahnya bisa menandingi umat dahulu yang senilai itu? Maka turunlah Lailatul Qadar itu, di mana Lailatul Qadar khairum min alfi syahr itu. Jadi katakanlah saja, misalnya umur manusia generasinya Rasulullah, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Muhammad itu ada dua, ada umat dakwah dan umat ijabah. Jadi umat Muhammad dibagi dua tuh. Umat ijabah itu artinya yang sudah menerima dakwah, beriman, dan umat dakwah artinya masih didakwahi. Katakanlah saja umurnya 100 tahun, 100 juga jarang ya, langka itu. Ada tapi langka. Yang jelas bahwa kita juga dituntut untuk iman kepada takdir. Bahkan itu menjadi rukun iman yang ke-6 ya, iman kepada takdir. Di mana iman kepada takdir ini dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dia tahu tentang apa yang dilakukan oleh manusia sebelum dia jadi di dunia ini. Bahkan dia juga sudah mengetahui ajalnya, menetapkan ajalnya. Dan kemudian ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum terciptanya segala sesuatu, sebelum terciptanya alam semesta. Itu takdir. Takdir adalah ilmu Allah tentang segala sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan manusia, apakah ajalnya, rezekinya, amal kebaikannya atau buruknya, itu sudah diketahui oleh Allah, dituliskan di Lauhul Mahfuz. Itu yang namanya takdir, suratan takdir. Dan Allah menentukan, dalam hadis Rasulullah disebutkan tentang manusia diciptakan
4 bulan dalam keadaan alaqah, kemudian 4 bulan kemudian menjadi mudghah, ditiupkan nyawanya oleh malaikat, ditentukan, ditetapkan ajalnya, rezekinya dan lain sebagainya itu. Ini semua gaib, kita tidak mengetahuinya. Kita hanya disuruh untuk mengimaninya. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Itu sesuatu yang menjadi sunatullah. Ternyata bahwa orang yang baik-baik ini ada juga yang umurnya panjang. Semuanya masuk dalam hikmah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui itu. Ya. Kalau tadi dicontohkan bahwa Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang khalifah yang bijak, yang adil, umurnya masih berapa? 30-an, 32, 35 tahun itu sudah meninggal dunia itu. Padahal rakyat masih kepingin dia hidup, karena di zaman dialah pada waktu itu tidak ada fakir miskin karena keadilannya. Harta zakat yang sudah dihimpun itu dikirimlah para petugas ke negeri-negeri Islam sampai ke Mesir. Para petugas keluar masuk ke rumah orang, ketuk, assalamualaikum, hal minkum mustahakun liz zakat, apa di antara kamu yang berhak menerima zakat? Mereka mengatakan, kami tidak ada yang menjadi mustahikin. Akhirnya harta zakat itu dikembalikan ke Baitul Mal untuk urusan-urusan lain, terutama pendidikan. Karena itu waktu pendidikan maju. Begitu. Tapi dia justru lebih dahulu meninggal dunia. Nah, ini semuanya kembali kepada hikmah. Manusia berupaya mencoba untuk menggali. Kenapa seperti itu? Ya. Itu manusia hanya mempunyai kemampuan untuk mencari tahu hikmah di balik itu. Tetapi apakah itu benar seperti yang kita duga? Tapi yang jelas bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya. Said Hawa dalam bukunya Allah Jalla Jalaluhu, dia katakan kullu syai'in lahu hikmah. Segalanya pasti ada hikmah. Bahkan lalat itu juga diciptakan oleh Allah, punya hikmah. Babi yang diciptakan kemudian diharamkan juga ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya dalam kaitan dan ayyukum ahsanu amala, menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Kalau kita coba untuk mengangkat kenapa itu kenapa misalnya Umar bin Abdul Aziz umurnya pendek sekali padahal dia orang yang paling baik, itu orang yang baik itu misalnya. Maka barangkali hikmahnya untuk menguji yang lainnya. Kalau dia terus hidup sepanjang masa, mungkin karena iman itu ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, gitu kan. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman padahal mereka tidak diuji? Diuji dengan penguasa yang zalim supaya biar imannya tambah tegar, dia bisa, barangkali begitu di antara hikmahnya. Kalau penguasanya adil seperti Umar bin Abdul Aziz, bisa jadi orang semuanya terlena karena orang mengira ujian itu yang buruk saja, padahal kesenangan, kenikmatan itu juga sebagai suatu ujian. Dan Umar bin Abdul Aziz ternyata bisa lolos ataupun bisa keluar dari ujian itu karena amanah yang diserahkan kepadanya justru dia paling takut itu. Ya, jadi itu semua kembali kepada hikmah. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, adanya hukuman mati. Kembali juga kepada ajal.
Kalau memang dia sudah ajalnya, ya, begitu diputuskan oleh hakim pada saat itu bisa sekaligus langsung dieksekusi. Tapi kalau memang belum ajal, walaupun sudah diputuskan hakim pengadilan bahwa dia dijatuhi hukuman mati, Amrozi sampai sekarang masih hidup, padahal dia diputuskan hukuman mati. Kapan mau dieksekusi gitu? Habis Lebaran. Siapa tahu habis Lebaran kejadiannya lain, malah dia dibebaskan. Gitu. Kalau memang belum ajal. Kalau sudah ajal ya itu tadi, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Kenyataannya banyak fakta di zaman menjelang Gestapo PKI dulu, itu yang hadir di sini banyak yang belum lahir, kecuali beberapa orang saja di antara kita. Itu sudah diputuskan akan dieksekusi tanggal sekian, meletus 30 SPKI, dia keluar dari penjara dan orang-orang PKI yang masuk menggantikan mereka. Artinya belum datang ajal kan. Kalau sudah ajal ya itu. Jadi hukuman mati itu jadi tergantung tadi ajal. Kalau memang sudah ajal ya pada saat itu juga dia mati. Dan banyak orang yang dihukum mati kan kemudian berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sudah penjara seumur hidup masih juga setiap hari raya dikurangi, akhirnya lebih cepat lagi keluar dia merasa lebih gagah lagi, sudah biasa keluar masuk penjara, jadi malah menjadi kawakan lagi, penjahat kawakan. Karena hukumannya tidak membuat orang jera. Jadi kembali kita kepada ajal. Kalau memang sudah ajal, apapun tidak bisa menghalangi itu. Berobat, ya kita harus pegang prinsip. Rasulullah SAW melarang kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Mungkin bukan itu obatnya, walaupun dokter mengatakan harus ini. Kalau kita berpegang bahwa dilarang, menurut keyakinan kita berobat dengan yang diharamkan, ya. Nah, setelah berobat dengan yang sesuatu yang diharamkan, apakah memang kesembuhan? Apa memang kita sembuh gitu? Kalaupun sembuh bukan karena obat yang diharamkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Jangan-jangan menguji iman kita sehingga kita bertambah yakin bahwa yang menyembuhkan itu obat yang malah diharamkan itu. Kita terus saja mengkonsumsi sesuatu barang yang diharamkan, padahal prinsipnya tidak boleh gitu. Ada pertanyaan yang kemudian masuk ke fatwa Majelis Ulama Pusat tentang berobat dengan air seni. Itu berobat dengan air seni itu untuk obat penyakit mata katanya itu. Kan tidak diminum kan air seni itu. Itu. Dikiaskannya kepada pernah Rasulullah membolehkan orang berobat dengan air seni onta. Kemudian Majelis Ulama mengatakan, mengeluarkan fatwa bahwa dalam keadaan sangat terpaksa sekali, artinya tidak ada, itu biasanya dihadapi oleh orang-orang yang lemah ekonomi kan ya. Mau pergi ke dokter, jangankan berobat, baru periksa saja sudah nggak mampu periksa, apalagi beli obatnya itu. Ya sudahlah, cari yang gampang saja, misalnya berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya. Nah itu juga prinsipnya tadi harus kita ikhtiar, jangan kita putus asa.
kalaupun sampai kepada sudah dalam keadaan terpaksa kan yang haram jadi dibolehkan kan itu. Babi itu haram hukumnya dimakan, tapi kalau tidak ada makanan, minuman, kalau kita tidak makan membawa kepada kemudaratan diri kita lebih besar, maka memakannya itu menjadi tidak apa-apa, tidak dosa kita. Melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa itu tidak berdosa. Melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa tidak berdosa. Tapi Allah kan Maha tahu sejauh mana keterpaksaan ini. Dan Allah yang akan memberikan ampunan kepada orang yang melakukan seperti ini. Ya. Tapi yang harus kita yakini, ini masalah akidah, kita harus yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah seperti ini kita berusaha untuk menjauhi sekuat tenaga kita. Ketika sudah tidak mampu lagi lalu kita terpaksa melakukan itu, dibebaskan. Rufi'al qalam minal khata' wan nisyan wa mastukriha. Itu akan dimaafkan. Maka kadang-kadang kita menggampangkan sesuatu. Itu. Itu kata Pak Kiai, boleh kok itu. Akhirnya yang sebetulnya kita masih bisa menghindar, malah kita tidak mau menghindar, malah berani untuk melakukan itu. Karena itu harus kita berupaya maksimal. Pengobatan alternatif, pertanyaan yang ketiga ini tentang pengobatan alternatif. Sebetulnya seperti pengobatan dengan cara apa? Kai, itu apa namanya? Kai itu di bakar, dan cara pembakaran apa itu? Besi panas itu. Atau pengobatan dengan berbekam. Itu pengobatan yang syar'i. Artinya pengobatan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lakukan itu tidak apa-apa. Sesuatu yang dicontohkan dibolehkan oleh Rasulullah berarti syar'i kan. Dan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, walaupun menurut kita itu bisa menyembuhkan, tetap secara syar'i harusnya kita jauhi. Jadi sebetulnya bukan pengobatan alternatif. Misalnya dalam hadis Rasulullah disebutkan begini, habbatus sauda dawa'un likulli da'i. Habbatus sauda itu kita mengatakan apa itu? Jintan hitam. Ya. Habbatus sauda, habba itu biji, sauda hitam. Rasulullah mengatakan bahwa jintan hitam itu adalah obat segala penyakit. Nah, sekarang sudah ada yang mengemas, menjual habbatus sauda itu dalam bentuk kapsul, dalam bentuk cairan, ada dalam bentuk karpet apa? Karpet. Ya, kaplet. Kaplet apa itu? Iya. Ada dalam bentuk kapsul, ada yang bentuk semacam tablet, tapi dia itu ya. Itu habbatus sauda. Cerita teman. Itu dia katakan, ada keluarga saya di Bandung, penyakitnya ini oleh dokter kankernya harus dipotong, tapi dia minum habbatus sauda enggak jadi dipotong. Ya, jadi bukan karena habbatus sauda, tapi karena Allah yang menyembuhkan kembalian tadi kan. Ya, itu. Sekali-kali diperlihatkan oleh Allah kekuasaannya pada ini. Jangan-jangan akhirnya kita berubah keyakinan bahwa ini obat. Padahal itu ikhtiar itu. Allah yang menyembuhkan tadi. Jadi, Rasulullah mengatakan bahwa ini sebagai penyembuh, artinya kita ikhtiar. Jangan sampai setelah kita sudah mengkonsumsi, sudah berbotol-botol, kok enggak sembuh juga, kata Rasulullah, ini bisa menyembuhkan. Ya salah gitu. Yang menyembuhkan bukan habbatus sauda, tapi yang menyembuhkan adalah Allah gitu. Jangan kita diuji, iman kita diuji di sini. Jadi itu
pengobatan-pengobatan yang kalau saya lebih lebih ingin menggunakan istilah bukan alternatif, mestinya kita kembali kepada pengobatan ala Rasulullah dulu yang tidak banyak mengundang syirik atau apalagi membawa kita kepada mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan itu. Berbekam misalnya bisa menurunkan darah tadi itu, atau dengan pengobatan sekarang kan para ahli kedokteran juga mengakui kecenderungan sekarang banyak yang kembali kepada pengobatan obat-obat herbal, obat dari tanaman-tanaman semua itu sekarang. Ada obat penyakit ginjal dibuatnya dalam kapsul, ternyata ini banyak terdapat di sawah gitu. Gitu. Apakah itu dulu orang-orang tua di kampung-kampung itu katanya umurnya lebih panjang karena makanan seperti mengkonsumsi seperti itu gitu. Tidak juga lah ya. Dulu tidak banyak penyakit, sekarang kok banyak sekali penyakit karena semakin banyak ahlinya kan. Jadi terungkap penyakit itu dan terungkap juga obat-obatnya itu. Kecuali kalau yang dimaksud pengobatan alternatif ini tadi sudah pergi ke dokter ini tidak ada, lalu pergi ke dukun, dikatakan pengobatan alternatif gitu. Tidak ada alternatif lain kecuali harus pergi ke dukun. Pergi ke dukun dalam pengertian ini cara-cara pengobatan yang tidak sesuai dan syar'i, itulah namanya dukun tadi. Jadi cara pengobatannya apa? Tanda-tanda pengobatan yang tidak syar'i itu misalnya dia membuat persyaratan. Oh, ini harus ada ayam. Ayamnya juga harus putih. Ya, misalnya. Ada nasi harusnya beras merah misalnya. Itu ciri-ciri dukun. Kalau dia mengobat dengan syarat-syarat seperti itu berarti dia menggunakan bantuan jin, dan itulah yang membawa syirik tadi itu. Ini harus pakai kambing 1 ekor, kalau sudah sembuh harus sembelih kambing, kalau tidak nanti bisa balik lagi itu. Itu yang masuk pada pengobatan yang tidak syar'i. Kalau yang syar'i tidak pakai syarat-syarat itu semua itu. Yang syar'i seperti kita berobat ke dokter biasa itu kan yang dibolehkan menurut syarat. Yang dilarang kan hanya sedikit saja. Dilarang itu yang sudah jelas barangnya haram, tidak boleh. Kemudian jalan pintas misalnya, tanya ini siapa yang membuatnya, siapa yang mengirimnya gitu. Ini penyakitnya siapa yang mengirimnya gitu. Oh, ini yang mengirim ini. Kalau begitu bagaimana cara pengobatannya? Itu yang tidak dibolehkan gitu. Bahkan seperti tadi, kiai atau ustadz atau siapapun kalau ada ciri-ciri seperti itu maka termasuk dalam pengertian kahin yang tidak dibolehkan tuh. Arrafan artinya dia mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Pokoknya Islam melarang berobat dengan cara seperti itu. Sudah pasti kalau dilarang ada hikmahnya. Jadi salah satu yang bisa terasa adalah ketika kita datang kepadanya, kita percaya kepada dia. Padahal obat penyakitnya ini kalau pergi ke dokter ahlinya dia sudah bisa menentukan ini penyakitnya ini, jalani ini semuanya. Tapi kita percaya kepada itu artinya lari pontang-panting disuruh harus mencari obatnya, cari kemana itu, sakitnya bertambah parah, tidak tertolong. Akhirnya sampai kepada stroke, tidak bisa lagi disembuhkan karena menurut dokter ini sudah keliwat sebagainya. Ajal pun belum datang, jadi kita sengsara dalam keadaan seperti itu. Kemudian yang penanya yang keempat tadi,
apa betul bahwa air mata kita yang mengenai mayat itu akan menyebabkan dia diazab di dalam neraka? Yang jelas ada sebuah hadis yang mengatakan innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayit itu disiksa di dalam kubur, diazab dalam kubur karena ditangisi oleh keluarganya. Buka dalam arti diratap. Ratap dalam bahasa Arabnya niyah. Ya. Salah satu bentuk ratapan itu tadi itu mukul-mukul badan tuh. Pokoknya mencelakakan dirilah itu. Yang sudah mati sudahlah. Diri kita jangan sampai rusak, enggak mau makan, minum, badan jadi kurus hanya karena ingat yang sudah meninggal. Pingin ikut juga, ajalnya belum datang. Minum racun juga tertolong gitu kan tuh. Padahal pingin mati juga kan itu tadi. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu yang mudaratkan diri kita. Nah, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi ini sini artinya tidak boleh keluarga itu meratapinya. Termasuk niha di sini di dalam kitab Nailul Autar disebutkan orang yang datang ke situ ikut makan minum di tempat orang yang meninggal dunia termasuk niha, meratapi. Jadi meratapi bukan hanya yang tadi mukul-mukul badan, tetapi karena itu apa yang dilakukan ketika ahli Ja'far itu meninggal dunia, sahabat-sahabat datang takziah, mendukung dia, menghibur dia, dan mereka membawakan makanan untuk keluarga itu. Kalau kita tidak, kita datang untuk makan minum di tempat orang yang meninggal dunia, itu termasuk niha. Jadi kalau kita menyiapkan makan minum untuk orang yang itu termasuk dalam pengertian niha, meratapi, dan itu bisa berakibat kepada tadi itu seorang diazab karena itu. Tapi oleh para ulama dikupas itu ayat itu, hadis ini. Masa dia meninggal dunia gara-gara keluarganya melakukan penyimpangan syar'i, dia yang diazab? Padahal dia kan baik-baik di dunia ini, diazab hanya karena itu. Para ulama mengatakan, ya kesalahan dia juga. Kenapa ketika dia masih hidup itu tidak nasihatin kepada anak-anaknya supaya jangan berbuat seperti ini gitu. Nah itu. Jadi penyebabnya karena dia masih hidup, dia tidak mau mengingatkan kepada mereka. Apalagi lebih lagi itu kalau dia malah berwasiat, nanti kalau saya meninggal potong kerbau, potong ini, ini hanya azabnya lebih besar lagi situ. Mungkin maksudnya adalah menangisi sampai itu memukul-mukul badan. Jadi bukan itu, bukan misalnya kita sekedar kita duduk nangis kemudian air mata kita sampai kena mayat, itu bukan itu yang dimaksud. Karena Rasulullah pun bercucuran air matanya ketika anaknya Abu Qasim itu meninggal dunia. Sampai ada sahabat yang mengatakan, kok Rasulullah bisa nangis kan? Ya menangis itu kan memang naluri manusia. Saya ini juga manusia, masa anak saya meninggal tidak bisa menangis? Yang dilarang adalah meratapi tadi, niha. Niatnya kalau untuk sedekah itu mereka bukan ahli sedekah gitu. Menjamu dalam pengertian dalam suasana seperti itu tidak ada kewajiban ahli keluarga untuk menjamu orang. Menjamu itu kan dalam suasana gembira ria. Orang berduka malah dibebankan. Islam tidak membebankan orang berduka untuk menjamu tamu. Justru tamu yang harus tahu diri, bawakanlah sesuatu dalam rangka takziah itu untuk memperkuat dia supaya sabar dalam menghadapi duka cita ini. Bukan dibebani lagi dan tidak ada kewajiban untuk menjamu. Malah disebut di sini sebagai niha nanti, meratapi. Itu dianggap sebagai sebuah ibadah, padahal ibadah itu harus ada contoh dari Rasulullah
bukan niha, tapi melakukan mengada-ada sesuatu yang tidak ada, kita anggap sebagai ibadah. Apalagi di situ juga makan-makan, maksudnya niha juga di sana. Sesuatu yang lain yang tidak ada contoh, kemudian kita lakukan itu sebagai bagian dari ibadah, kan bercampur antara yang larangan niha dan melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai ibadah. Misalnya apa? Tahlilan dan selamatan menurut mazhab Syafi'i. Di Indonesia ini kita mayoritas penganut mazhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mengharamkan tahlilan dan selamatan, kita tidak mau ikuti ini. Sama juga nih. Ini lebih tebal lagi. Tahlilan, selamatan, kematian menurut 4 imam mazhab. Artinya semuanya menganggap ini adalah niha. Bahkan hukum membaca Al-Quran untuk mayit bersama menurut Imam Syafi'i tidak sampai pahalanya kepada mayit. Itu untuk menurut Imam Syafi'i. Di sini bukunya. Tradisi seperti itu tidak ada di dalam benak para ulama, malah mengatakan itu masuk di dalam, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan anggap itu baik kan tuh. Membaca tahlil itu siapa yang mengatakan itu tidak baik? Tapi caranya, tempatnya, waktunya di situ tidak pernah ada contoh dari Rasulullah. Membaca tahlil itu ibadah. Tapi tidak ada contohnya bahwa 3 hari, kemudian 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Tidak ada contoh dari Rasulullah. Itu yang harusnya kita jauhi. Tradisi, ya itulah. Jangankan yang seperti ini. Yang haram saja ditantang untuk apalagi yang sifatnya tradisi. Jadi bacalah buku ini tentang hukum tahlilan, selamatan, kematian menurut 4 imam mazhab dan khususnya menurut mazhab Syafi'i. Rasulullah itu tidak pernah mengarang-arang untuk ibadah itu. Ibadah kan langsung dari Allah kepada Rasul, Rasul kemudian mengajarkan kepada kita. Kalau kita kan dikarang sendiri. Ibadah itu tauqifi. Apalagi mengenai baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, itu kan tahlil namanya itu. Itu kata Rasulullah paling gampang, enggak usah pakai biaya, enggak usah kumpulkan orang dulu. Kalimatani khafifatani fil lisani habibatani fillahi thaqilatani fil mizan. Kalimah yang disukai oleh Allah, memberatkan timbangan. Khafifah fil lisan, mudah diucapkan. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil jalan juga mudah diucapkan. Subhanallah, alhamdulillah itu. Tidak perlu pakai biaya keluar. Kita yang membuat-buat sendiri. Rasulullah tidak pernah menyuruh kita. Mungkin Allah tahu untuk apa ini memberatkan orang. Islam ini kan yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan disusahkan orang. Cuman kita yang menyusahkan diri sendiri. Kalau kita pelajari Islam itu semuanya mudah. Sesuatu yang kita anggapnya berat saja, karena dengan iman, dorongan iman kita jadi mudah. Kita disuruh menunda makan minum pada siang hari, padahal kita kepingin. Tapi karena dorongan iman kita lah, kita bisa lakukan itu. Kadang-kadang yang tidak ada justru kita adakannya itu. Itu yang dalam hadis Rasulullah, man ahdatsa fi amrina ma laisa minni fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada sesuatu dalam hubungan ibadah ini, maka tertolak. Fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu menganggap bahwa ini adalah ibadah padahal kami tidak pernah mencontohkan seperti ini, tertolak. Jadi ada tempatnya, ada waktunya, ada yang tidak ada. Kalau yang tidak terikat dengan waktu, jangan kita ikat dengan waktu. Salat ada waktunya, jangan mau sembarangan saja gitu, karena terikat oleh waktu. Ada yang tidak terikat, seperti berzikir bisa
duduk, bisa berbaring, bisa kapan saja tuh. Jangan kita ikat dengan waktu tertentu. Gitu. Iya. Iya, itu ya. Sudah terjawab semua. Tadi itu tentang niha, meratap itu. Ada dua riwayat tuh. Yang pertama itu innal mait la yu'adzabu bi bukai ahli. Yang kedua tuh innal mait la yu'adzabu bima niha alaihi, karena dia diratapi. Dan niha itu sampai kepada membuat makan minum dan segalanya di tempat orang mati untuk orang yang datang, untuk menjamu orang yang datang ke sana. Kemudian pertanyaan yang kelima, ajal gaib, cara mempersiapkan diri. Ya, cara mempersiapkan diri memenuhi yang wajib, menambah yang sunnah-sunnah, itu menjauhi yang dilarang. Itu wajib sebetulnya bisa dihitung dengan jari, tapi banyak yang belum kita lakukan. Yang haram juga sebetulnya bisa dihitung dengan jari, tapi kita berani malah melakukannya. Korupsi itu dilarang, gitu. Itu yang kita lakukan tuh. Sogok menyogok itu finnar, tapi itu yang kita lakukan, senangnya kita. Padahal yang halal masih banyak itu. Kita cari yang itu. Itulah manusia gitu. Kalau sudah soal dunia, Rasulullah mengatakan walaupun sudah diberi 2 lembah emas, dia masih pingin lembah emas yang ketiga. Padahal nanti kalau sudah mati perutnya terisi dengan tanah juga itu. Ya, jadi itu cara-caranya. Ingat diantaranya misalnya kita harus ingat akan mati. Sebetulnya kematian itu kan berulang kali tuh. Itu jadi dalam sebuah riwayat sebutkan bahwa ketahuilah bahwa mati itu adalah untuk mengingatkan kita supaya kita yang mungkin yang berbuat ini segera bertobat, karena kematian juga akan datang kepada kita. Jadi orang mati itu sebetulnya pelajaran bagi kita yang hidup. Kemudian ya, manusia memang kadang-kadang labilkan, imannya bertambah dan berkurang. Karena itulah salah satu watak orang-orang muttaqin itu adalah dia kalau berbuat dosa dia segera bertobat, itu kan? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Itu ayat dalam surat Ali Imran apa? 177 ya. Bahwa salah satu ciri muttaqin itu adalah ketika dia berbuat dosa dia segera sadar dan bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Jadi ya banyak yang harus kita lakukan. Iman itu. Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita juga berdoa, ya Allah, ya zat yang membolak-balikkan hati ini, teguhkan hatiku pada iman dan Islam. Jadi beramal. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga kan di antara upaya-upaya untuk menghadapi maut. Kemudian tadi tentang Kiai Ustadz sudah terjawab. Silaturahim. Ya, di dalam hadis Rasulullah memang disebutkan tentang teksnya lupa, tapi siapa-siapa yang ingin panjang umur dan rezekinya bertambah, maka hendaklah dia bersilaturahim. Man ahabba an yunsa'alahu fi umrihi, siapa-siapa yang ingin supaya umurnya itu dipanjangkan dan ditambahkan rezekinya, kalimatnya itu lupa lagi, fal yasil rahimahu, perintahnya, maka hendaklah dia selalu menghubungkan silaturahim. Nah, itu pertama rezeki jadi mudah, ya. Rezeki jadi mudah.
Itu memang kenyataannya begitu. Dia pingin kerja, tapi diam saja di rumah. Enggak punya kenalan apa-apa gitu, enggak akan dapat kerjaan itu. Tapi kalau dia keluar, ketemu dan silaturahmi dan teman ini, wah ini katanya ada berita di sana, ada kerjaan. Tuh, datangi ke sana, oh sudah ditutup. Teman itu katanya, kok tumben datang ke saya? Justru karena cari kerjaan, silaturahmi jadi jalan nanti. Jadi silaturahim bisa mempermudah rezeki gitu. Orang yang bisnis kan harus banyak rekanannya kan, banyak langganan tuh kan silaturahim. Gitu. Nah, bagaimana dan panjang umur di sini? Nah, itu para ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah umur kita yang sudah ditetapkan sekian. Kita hidup ini kan seperti orang kontrak rumah itu. Kalau rumah masih bisa diperpanjang, tapi kalau umur tidak bisa diperpanjang. Sekian aja hidup kamu di dunia ini. Nah, jadi maksudnya adalah ketika kita beramal yang baik, maka kita walaupun sudah meninggal dunia, orang mengenang jasa kita seakan kita masih hidup. Kenapa di situ ada nama jalan Kiai Haji Soleh Iskandar? Karena dia seorang pejuang, dia juga seorang ulama, sehingga setiap orang lewat itu akan, yang tahu sejarahnya akan mengenang dia, seperti ada di hadapan matanya. Itu maksud daripada siapa yang sering bersilaturahim maka panjang umurnya. Ada juga firasat tadi itu. Firasat dia sebelum meninggal dunia dia keliling dulu, semua keluarga ditemui, ya, yang kenalannya juga didatangi. Sebulan kemudian meninggal. Orang-orang baru ingat, oh iya ya, sebulan lalu dia datang ke sini semuanya tuh. Jadi dia sudah meninggal, orang ingat lagi dia tuh. Menurut para ulama itu makna hadis ini adalah amalannya yang membuat dia tetap dikenang. Itulah yang disebut dengan panjang umur gitu. Yaitu hadis Rasulullah juga begitu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang umurnya dipanjangkan dan dia beramal yang baik. Karena itulah sekali lagi Rasulullah tidak pernah berdoa minta panjang umur. Yang ada adalah berlindung dari umur yang lanjut usia, pikun. Rupanya karena dia sudah tahu bahwa umur kita sudah ditentukan oleh Allah, tinggal bagaimana mengisi umur ini sehingga bisa menjadi panjang karena amalan kita. Dan silaturahim adalah salah satu cara untuk menjadikan kita tetap dikenang setelah meninggal dunia. Ya, jadi itu yang terakhir melakukan yang membawa kematian. Ya, jadi itu olahraga. Jadi, olahraga memanah juga ya. Kan Rasulullah mengatakan allimu auladakum bisibahati warramji. Ajari anak-anak kamu naik kuda. Tiga. Ajarin anak-anak kamu berenang, memanah dan naik kuda. Itu. Itu tiga. Nah. Kalau orang yang enggak pintar berenang kan nanti mati tenggelam kan itu kan. Ini mati di mana saja, ya. Karena kita yakini bahwa kematian itu karena ajal, maka ini bukan sengaja mau terjun bebas kan ini kan. Yang terjun payung ini bukan sengaja mau pingin mati, tetapi dia sudah persiapkan segala macamnya karena ingin menguji kepintarannya. Sehingga ternyata karena kepintarannya juga lah dia bisa terjun dan selamat sampai di tanah itu. Itu tidak termasuk yang dilarang. Kalau membunuh jelas itu dilarang. Membunuh diri sendiri juga tidak boleh, minum racun tidak boleh. Nah, ini tidak termasuk pada hal-hal yang membahayakan dalam pengertian kalau dia sudah ahli. Makanya orang yang terjun payung pun setelah diketahui bahwa dia sudah ahli. Tidak akan mungkin ada orang yang datang nggak dilatih pingin terjun
payung, itu namanya bukan terjun payung, terjun bebas, ingin mati. Jadi yang dimaksudkan yang dimaksudkan di sini adalah kenapa kita dilarang membunuh orang, padahal kan orang itu belum tentu mati karena dibunuh. Ya, dilarangnya membunuh ini karena ini mendatangkan bahaya mudarat bagi orang lain. Kenapa kita dilarang makan racun? Karena makan racun itu kan paling nggak sakit perut kan itu. Nah, itu prinsip umumnya di dalam Islam itu ada maqasidus syari'iyah. Tujuan umum syariat itu ada 5. Pertama, dalam rangka melindungi akidah kita. Karena itu siapa-siapa yang melanggar masalah akidah dia dihukum bunuh, murtad. Murtad itu artinya orang yang mempermain-mainkan agama. Masuk ini pindah lagi ke agama yang lain, masuk Islam pindah lagi. Kalau sudah masuk Islam kemudian dia keluar dari Islam, itu murtad namanya. Kalau murtad hukumnya dia halal darahnya. Yang membunuhnya adalah pemerintah. Panggil dia, dikasih ultimatum, diminta dia bertobat, tapi tetap saja itu dikenakan hukuman mati. Tapi kalau manusia ingin selamat kan dia akan mau bertobat. Atau paling tidak dia bertobat supaya selamat gitu. Nah, jadi dikenakannya sanksi hukuman mati bagi murtad supaya melindungi akidah seseorang. Dia tidak berakidah Islamiyah, Kristen, Yahudi dilindungi oleh Islam kan. Tidak dipaksa dia untuk masuk Islam. Malah kalau dia mempermain-mainkan, mencoba masuk Islam kemudian keluar lagi, itu yang dikenakan hukuman tadi. Tapi kalau dia tetap dalam agamanya, Islam juga malah memberikan perlindungan. Namanya dalam pemerintahan Islam disebut dengan kafir zimmi. Kafir yang mendapat perlindungan, tidak diapa-apakan dia, tidak dipaksa. La ikraha fiddin. Itu satu. Tujuan syariat yang kedua adalah dalam rangka melindungi jiwa manusia. Karena itu orang yang membunuh dia harus dikenakan sanksi qisas, dibunuh. Kemudian yang ketiga untuk melindungi harta. Yang ketiga untuk melindungi keturunan, karena itu orang yang berzina sanksinya juga berat. Yang ketiga, yang keempat untuk melindungi harta, karena itu orang yang mencuri dipotong tangannya. Yang kelima apa? Lupa. Ya? Mulai dari hifduddin, hifdul nafs, hifdul akal, akal yang belum. Melindungi akal, karena itu dilarang minum minuman yang keras. Yang minum minuman keras ditindak dijilid. Itu 5 hukum maqasidus syari'iyah itu. Hifduddin, hifdun nafsi, hifdul aql, hifdun nasl, ya, nasl itu keturunan, dan hifdul mal, 5. Jadi segala yang mendatangkan mudarat bagi diri manusia itu tidak diperbolehkan. Jadi dilarangnya ini karena ini membawa mudarat manusia. Kalau orang terjun payung tidak dilarang, enggak ada nas yang melarang itu. Iya, itu barangkali. Ya. Yang nomor 2 ada, ya, boleh. Orang-orang soleh itu memang oleh Allah diberikan kelebihan dalam pengertian karomah. Kalau rasul-rasul itu diberikan kelebihan dalam pengertian mukjizat. Dan orang-orang yang tidak ahli ibadah diberikan kelebihan dalam pengertian itu sihir atau istidraj. Sihir itu yang sudah jelas ilmu hitam. Kalau istidraj itu diberikan sepertinya kebaikan. Orang ini bukan ahli ibadah tapi kok punya kelebihan yang baik itu. Nah, istidraj namanya.
diangkat-angkat kemudian nanti dihempaskan namanya itu. Istidraj itu terjadi pada sembarangan orang, terutama yang tidak ahli ibadah, dengan maksud itu Allah ingin memberikan pelajaran kepadanya itu. Padahal kan sudah tahu bahwa ini sebagai peringatan juga itu kadang-kadang. Jadi jadi siapa saja dalam pengertian karamah tadi, dan karamah ini bukan sesuatu yang harus melalui latihan-latihan, tidak. Kalau orang kemudian ahli kungfu ya, itu kan karena latihan. Dia bisa menghindar dari musuh, dari tikaman itu karena latihan. Tapi kalau karamah ini, dia tidak tahu menahu, datang ada tikaman dia tidak selamat aja gitu. Itu karamah. Kalau yang kebal karena melalui latihan atau melalui pembelajaran, itu tidak dinamakan karamah itu. Karamah semata-mata karena amal salehnya itu sehingga suatu saat apapun dia bisa diselamatkan oleh Allah. Atau misalnya dia punya kelebihan-kelebihan, orang mengatakan panca indera yang keberapa lah, panca indera yang ke-10 atau berapa itu. Nah itu tidak menjadikan bahwa dia harus didatangi, ditanya segala sesuatu. Yang jadi masalah ini kan orang datang menanyakan kepadanya hal-hal yang gaib itu sampai kepada urusan rumah tangga, anak istrinya itu kalau dicerai bagaimana, kalau tidak dicerai bagaimana, itu semua yang tidak dibolehkan tuh. Jangan dilihat di tangannya, kamu ini nanti istrimu suatu saat, itu yang tidak boleh yang begitu tuh. Menanyakan hal-hal yang akan datang yang berkaitan dengan diri kita, itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Tentu karena ada hikmahnya itu, supaya kita tuh hidup bebas, tidak terikat dengan aturan semua. Kita harus bebas dan hanya mengikat diri kepada Allah. Orang yang mengikat dirinya kepada Allah, dia sebetulnya bebas, dia merdeka. Orang yang mengikat dirinya kepada selain Allah, dia sesungguhnya dia itu tidak merdeka. Hakikatnya seperti itu. Jadi, gimana? Jadi silakan saja orang punya kelebihan ilmu atau apa, tapi yang dilarang sini tidak boleh kita datang padanya menanyakan hal yang berkaitan hal ihwal kita ini ke depannya bagaimana nasib kita, semua itu tidak boleh, karena itu akan mempengaruhi tadi, membuat kita jadi terikat, dan itu bisa-bisa nanti jadi bawanya kepada syirik nanti. Kita tidak percaya kepada kekuatan Allah, tapi percaya kepada kekuatan-kekuatan di luar kekuatan Allah. Sampai-sampai bedah barang mati pun kita percaya punya kekuatan. Sehingga untuk sekedar mendapatkan rezeki kita harus piara burung, suaranya katanya membawa rezeki. Itu tidak boleh, itu syirik. Dan itu terjadi pada orang-orang jahiliyah dahulu, percaya kepada suara burung atau benda-benda yang dianggap punya kekuatan, keramat, tongkat, cincin dan sebagainya itu.